Berarti Bapak banyak rahasia dong yang harus dibongkar hari ini nih, Pak. Ya karena proses banyak hal kan di tempat saya. Tapi dengan perjalanan waktu kan akhirnya tahu karakternya presiden seperti Betul. itu. Bahkan ada seorang Menko, saya nggak cerita Menko-nya siapa. Oh, seru nih. Pasti yang ngelola ini saya pecat nanti. Jadi 800 juta kamu itu udah bener. Selamat datang di Podcast Sekretariat Kabinet. Saya Putri Tanjung, host tamu pada episode 1 kali ini. Untuk teman-teman yang belum tahu apa sih Podcast itu, jadi Podcast adalah podcast resmi Sekretariat Kabinet yang berisi ngobrol-ngobrol dan diskusi tentang berbagai topik, mulai dari kebijakan pemerintah ataupun hot issue yang berkembang di masyarakat, yang pastinya dikemas dengan penyampaian yang ringan dan juga santai. Di episode kali ini kita akan ngobrol dengan seseorang yang sangat luar biasa. Seringkali kita lihat mendampingi Bapak Presiden di setiap kesempatan. Beliau adalah Menteri Sekretaris Kabinet Republik Indonesia yang telah menjabat 2 periode. Beliau juga pernah menjadi Wakil Ketua DPR untuk periode 2009 sampai 2014 dan terpilih menjadi anggota DPR 4 kali berturut-turut sejak tahun 1999. Siapa dia? Langsung aja kita sambut mentor saya, Pak Pramono Anung. Hai Pak Pram. Hai Putri. Apa kabar Pak Pram? Baik, saya merasa terhormat menjadi tamu pertama podcast Sekretariat Kabinet. Luar biasa loh. Tapi kalau saya nggak jadi tamu pertama, pasti yang ngelola ini saya pecat nanti. Emang harus yang pertama ya Pak? Harus dong. Keren banget loh Pak. Iya. Sekretariat Kabinet punya podcast sekarang. Nah, kami ingin menyampaikan kepada publik ya, karena Instagram, Twitter, dan macam-macam yang semuanya medsosnya Sekretariat Kabinet kan betul-betul diikuti oleh publik, terutama oleh media sebenarnya. Iya. Dan kecenderungannya sangat serius. Saya bilang sama Deputi dukungan kerja kabinet, kita harus mempunyai podcast yang lebih santai tapi narasinya nyampe, dan juga yang paling penting adalah masyarakat kita kan jangan selalu diajak terlalu serius. Benar, setuju Dan Pak. udah capek mereka dengan keseriusan, dengan Saya juga nggak masuk juga Pak informasinya kalau terlalu serius kadang-kadang. Iya, nggak nyampe. Maka dan saya berharap betul, misalnya orang bisa mengelaborasi tentang peraturan presiden, Iya. tentang ibu kota negara baru, tentang Panglima TNI, tentang Kapolri, dan macam-macam lah. Iya. Tapi dengan bahasa yang lebih lugas, lebih santai, dan Iya. pasti akan lebih masuk dalam mindset mereka. Seru. Terutama anak muda. Betul, seru banget sih Pak, karena alhamdulillah aku sangat bersyukur karena aku sering bisa bertemu Pak Pram, bisa mendapatkan banyak insight. Jadi aku hari ini senang banget bisa teman-teman yang nonton bisa tahu nih insight-insight dari Pak Pram. Dan saya hampir 3-4 tahun nggak pernah mau ngomong sama sekali. Oh, jadi ini eksklusif dong Pak, perdana. Banget. Luar biasa. Nggak pernah mau ngomong sama sekali. Kenapa Pak? Kenapa alasannya nggak mau Jadi ngomong? gini, dulu waktu menjadi anggota DPR, menjadi pimpinan DPR, menjadi politisi, taunya dikit, ngomongnya banyak. Sekarang hampir semua tahu, tapi nggak pernah mau ngomong. Berarti Bapak banyak rahasia dong yang harus dibongkar hari ini nih Pak. Ya karena proses banyak hal kan di tempat saya. Iya, Jadi betul. saya lebih baik nggak ngomong lah, karena Ya. udah tahu duluan dan nggak mau berspekulasi, dan itu juga menjaga presiden, biar kalau hal mau diumumkan ya presiden menyampaikan kan gitu. Betul. Pak, sebelum kita ngebahas soal role-nya Pak Pram, aku penasaran tahun 2022 ini gimana Pak Pram kabarnya secara mentally, physically? Ya yang pertama karena kerjaan nggak pernah berhenti. Iya. Saya Mas Pratik itu 2 orang yang praktis nggak pernah Bener, istirahat. bener. Dan kita tapi enjoy, dan sebagai tim kerja menurut saya ini salah satu tim kerja yang sangat kompak ya, karena praktis nggak pernah ada gesekan, Ya. sehingga semuanya bisa dikerjakan dengan baik, dan saya melihat bahwa betul-betul presiden ingin meninggalkan legacy banyak hal kepada bangsa ini, dan untuk itu kita support untuk presiden. Ya, jadi semuanya suportif dan semuanya kompak ya Pak. Kompak. Nah tapi sebelum kita ngobrol yang lebih serius-serius Pak, aku mau ngasih tahu beberapa foto-foto nih. Kita ngomongin hal-hal yang personal dulu. Jadi aku adalah salah satu followersnya Pak Pram di Instagram dan aku selalu ngebahas soal cucu Pak Pram karena lucu banget. Sampai akhirnya ibuku minta cucu kan gara-gara Pak Pram nih. Pak Pram, bisa nggak ceritain sedikit soal cucu Pak Pram? Sering ketemunya berapa kali seminggu? Jadi benar-benar cucu ini menyedot energi. Karena saya kan punya 2 anak ya, satu laki, yang kedua perempuan. Satu di Kediri jadi bupati, yang satu sekarang lagi ambil sekolah. Ya.
Dan cucu ini betul-betul menjadi energi buat saya. Hampir setiap hari kita bisa video call. Kalau saya nggak video call, dia yang video call. Oh ya? Dia udah Dia udah bisa video call sendiri ya, Pak? bisa sendiri. Ah, lucunya. Dan dia mungkin satu-satunya bisa perintah-perintah kepada Pak Pram. kepada saya sampai istri saya, terutama istri saya. Dia panggil saya kan Jidi. Iya. Panggil istri saya Michi. Iya. Jadi Michi itu sebenarnya bahasa Yunani, nenek. Oke. Kalau Tapi Jidi itu bahasa apa? yang ngarang-ngarang aja. J sama granddad kan. Oh. Singkat Jadi aku- Jidi. Jidi supaya kelihatan keren dong gitu. Oh iya, bagus juga tuh Pak Pram. Jadi belum- singkatan granddad Jidi ya? Jidi ya. Kan belum pernah ada. Benar, belum pernah ada. Karena saya ngimbangin istri saya, dia pakai Michi ya, saya pakai Jidi. Iya, harus lebih keren lah. Lebih keren. Harus lebih keren. Pasti. Dan anak ini ya mungkin karena cucu kita sendiri ya, istimewa sih. Iya. Umur berapa Pak Pram? Sekarang 2 tahun lebih 4-5 bulan. Lucu banget ya, udah lebih banyak ngoceh juga aku lihat di ceriwis Instagramnya banget. Pak Pram. Ceriwis banget. Suka ngatur. Dari kecil udah kelihatan ya, Udah kelihatan. udah bisa menjadi leader tuh Pak Pram. Suka Nanti ngatur. besar ya. Nah Pak, yang kedua selain sering ngepost soal cucu, Pak Pram juga sering ngepost soal beraktivitas bersepeda. Iya. Saya itu 3 hal yang saya post pasti. Cucu, sepeda, Pak Jokowi. Pak Jokowi benar. 3 hal favorit ya Pak. Tapi saya memang sengaja di medsos saya nggak mau terlalu serius. Iya. Kenapa Pak alasannya? Karena sehari-hari udah sangat serius. Sangat serius. Ya. Berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, berkaitan dengan jabatan orang, Betul. berkaitan dengan begitu banyak kepentingan yang tarik-menarik. Betul. Jadi kalau kemudian dalam hidup sehari-hari, katakanlah di media sosial, dan saya pegang sendiri, saya nggak pernah ada admin. Bagus Pak. Makanya pendekatannya lebih personal ya. Iya, betul. Dan untuk itu ya saya nggak mau terlalu serius. Iya. Saya ada di Twitter, sebenarnya followernya jauh lebih banyak, tapi karena di Twitter terlalu Aduh Pak, Twitter tuh kadang-kadang bitter. apa ya, crowded gitu, ya udah paling baca aja gitu. Jadi kalau tapi Bapak tetap aktif ngecek semua Ngecek. sosial media Seperti ya. kemarin kamu jadi trending topic ya saya cek juga, oh Putri ngapain nih jadi trending topic gitu. Ya nih Pak, banyak warga Twitter yang terlalu sayang sama aku kayaknya. Pak, kalau bersepeda gimana Pak? Setiap hari kah? Gimana cara Seminggu- ngatur waktunya? Minimum seminggu 3 kali. Wow. Jadi setiap Selasa, Kamis, Sabtu. Kayak hari ini 40 kilo. Hari 40 kilo. Tadi pagi 40 kilo. Wow. Kalau Sabtu 100 kilo. Jadi targetnya seminggu 200 kilo. Ya aku selalu salut sama Pak Pram dan Pak Pratik, dua-duanya menyempatkan olahraga ya Pak. Harus. Walaupun sesibuk apapun. Begini, kita melayani presiden yang terus terang workaholic, nggak pernah Iya. bisa diem, Benar. selalu bekerja, traveling Benar. kemana-mana. Benar. Kalau Pak Pram kita- selalu ikut terus kemanapun. Kalau kita sendiri tidak sehat, tidak kuat, tidak menyiapkan diri, pasti akan kedodoran. Iya, Dan beliau kan sangat energik ya. iya. Jadi harus diimbangi ya Dan Pak. beliau adalah orang yang setiap hari minimum 1,5 jam lihat medsos. Oh, Jadi gitu, kayak urusanmu Pak. pun dia tahu. Kayak Putri training topik itu tahu. Iya. Jadi kok Pak jadi ngebahas aku trending topik sih? Pak aku penasaran Pak Pram kalau tidur sehari berapa jam? 3-4 jam. Cukup. Cuma 3 sampai 4 jam. Iya. Tidur biasanya jam 10-11 tapi jam 3 udah bangun. Jam 2, jam 3 udah bangun. Stres nggak sih Pak? Enggak. Enjoy life. Enjoy life, Menikmati. menikmati. Dan kalau bangun kan banyak yang bisa dilihat. Betul. Nonton NBA, nonton Betul, sepeda, betul. pokoknya hal-hal yang produktif. Betul. Ngecek kerjaan. Betul. Dan banyak juga hal-hal kecil yang kita bisa look forward to ya Iya. Pak di Dan setiap kita bisa harinya. kita bisa banyak belajar banyak hal sekarang dari banyak orang yang tidak kita duga. Misalnya Ghazali yang ngetop selfie itu siapa? Oh yang NFT? Ah, ah. Iya yang kemarin. Kan orang tidak berpikir bahwa itu kemudian Betul. bisa menghasilkan uang, menghasilkan Betul. income. Betul. Sekarang emang luar biasa banget Luar sih Pak. biasa Kreativitas. dan orang sekarang mendapatkan banyak opportunity, kesempatan untuk menjadi somebody. Betul. Tidak hanya orang-orang yang misalnya lah berdarah biru kayak kamu gitu. Iya, betul. Setuju. Sekarang semua orang punya kesempatan untuk bisa growing up Betul. Dan semua punya prosesnya masing-masing ya Pak. masing-masing. Again. Pak, tapi aku sekarang mau ngomongin soal role-nya Pak Pram. Mungkin banyak orang yang bingung, apalagi anak-anak muda ya Pak, atau ketuker. Sebenarnya sebagai Menteri Sekretaris Kabinet,
Itu tuh ngapain sih Pak kerjaannya? Role-nya tuh apa sebenarnya? Jadi presiden itu punya 2 sekretaris ya. Nah, gimana Presiden tuh, Pak? sebagai kepala negara dan simpelnya ya, Heeh. presiden sebagai kepala negara dan presiden sebagai kepala pemerintahan. Oke. Presiden sebagai kepala negara berhubungan dengan lembaga-lembaga tinggi negara, Oke. dengan DPR, dengan DPD, dengan itu Pak heavy-nya lebih di Pak Pratik. Oke. Tapi presiden sebagai kepala pemerintahan itu heavy-nya di tempat saya. Di Pak Pram. Sidang kabinet memutuskan kepres tentang apa, permen tentang apa. Misalnya menentukan daerah ini menjadi kawasan ekonomi khusus, itu heavy-nya di tempat saya. Jadi 2 inilah sebenarnya orang yang Paling sibuk, paling gak ada waktu. Tapi kan kalau kamu WA aku pasti aku jawab. Nggak Iya, pernah enggak. Luar biasa sih. Pak Pram sama Pak Pratik top. Apalagi Pak Pram masih suka nanya-nanya soal hal-hal personal. Seperti kisah cinta, ngasih tips and tricks. Makasih loh Pak Pram. Oh, iya. Walaupun kamu dulu kelihatannya nggak bucin, sekarang kamu yang bucin kan gitu. Ih, Pak Pram malah ngebuka-buka nih. Pak Pram tadi ngomongin soal kan emang ada beberapa yang hobinya di Pak Pram dan di Pak Pratik. Tapi kita ngomongin soal sidang kabinet sama ratas yang alhamdulillah aku juga dapat the pleasure untuk bisa datang. Waktu itu diajak sama Pak Pram. Sebenarnya apa sih Pak manfaat dari sidang kabinet dan ratas? Bisa dijelasin nggak Pak? Jadi di tempat itulah presiden akan memutuskan. Oke. Misalnya hal yang berkaitan kayak kemarin. Presiden memutuskan harga minyak goreng, minyak curah menjadi 14.000. Oke. Itu tentunya usulannya dari menterinya dan menterinya kemudian menyampaikan di dalam sidang kabinet dalam rapat terbatas. Begitu presiden memutuskan itu menjadi sebuah hal yang mengikat secara peraturan perundang-undangan pun ada payungnya karena sidang kabinet itu ada risalahnya. Oke. Sehingga suatu hari kalau ada gugatan dipetunkan dan sebagainya maka kita punya landasan untuk itu. Oke. Jadi semua keputusan di sidang kabinet, termasuk mulai dari urusan vaksin, urusan evaluasi PPKM, itu semuanya oleh presiden diputuskan dalam sidang kabinet. Nggak ada yang Di tidak sidang itu ya Pak? Iya, karena itu menjadi kekuatan kabinet Iya. untuk memutuskan dan mungkin Pak Jokowi ini presiden yang paling banyak rapat dibandingkan dengan yang lain. Sama dengan semua presiden ya Pak? Dibandingkan semua presiden. Karena dulu kan saya lihat risalah-risalah rapat dan sidang-sidang yang dulu. Iya. Biasanya rapatnya itu seminggu hanya sekali. Iya. Bahkan sebulan hanya 4 kali. Iya. Ini seminggu 4, 5, 6, 7, 8, 9 kali. Pusing dong Pak timnya. Pasti. Pastilah. Dan banget. Dan itu kan harus, bahkan kadang-kadang keputusan rapat itu baru tengah malam jam 2 pagi. Oh gitu Pak? Ya bisa kapan aja. Bisa kapan aja, Presiden iya. bangun, besok saya mau putusin itu, ya udah kita siapin. Pernah nggak Pak kalau kayak 1 jam sebelumnya gitu? Pernah. Terus gimana tuh caranya Pak Pram menyiapkan Bahkan semuanya? hari Minggu ketika kita lagi, untung saya udah sampai di rumah. Minggu kurang lebih jam 2 beliau minta ratas jam 4. Ya. Dan itu udah kan yang harus siapkan banyak. Keputusan-keputusan, risalah rapat, putusannya presiden dan nggak boleh salah. Nah, ya, itu Karena dia. itu yang paling penting. Dan alhamdulillah sampai hari ini relatif nggak pernah salah. Pak, boleh nggak ceritain prosesnya nih? So, kalau dari Setkap itu sebenarnya role-nya saat sidang kabinet dan ratas tuh menyiapkan apa sih Pak sebenarnya? Jadi awalnya kita mengusulkan terlebih dahulu kepada presiden mengenai materi rapat mingguan. Oke. Ada mingguan, ada bulanan. Oke. Dan presiden sudah setuju. Misalnya minggu ini 1, 2, 3, 4, 5 yang dirapatkan. Oke. Dan itu kemudian langsung kita persiapkan. Oke. Nah, setelah itu kan presiden akan memberikan arahan di dalam rapat terbatas itu. Ya. Nah, arahan itu diolah oleh tim komunikasi, tapi bahan dasarnya juga dari kami kan gitu. Oke. Nah, itulah yang kemudian menjadi arahan presiden. Setelah presiden memberikan arahan, kan ada menteri yang akan presentasi. Nah, kita yang menentukan siapa menteri yang akan presentasi. Oke. Jadi menteri A, B, C, D, siapa yang menentukan waktunya, apa yang ini, kita yang menentukan. Oke. Termasuk kalau kemudian misalnya ada menteri yang terlalu panjang ngomong, ya kita potong. Banyak nggak sih Pak kejadian kayak gitu? Banyak. Karena sebenarnya sekretaris kabinet itu kayak ketua kelas gitu. Iya. Mengatur semua ya Pak? Yang ngatur di situ. Termasuk siapa yang ngomong, siapa yang ini. Apalagi di waktu pandemi ini hampir Waduh. sebagian besar kan online. Iya. Kita secara virtual. Iya. Jadi semua yang mau ngomong daftar. Betul. Dan kalau topiknya menarik itu yang daftar bisa puluhan.
Padahal waktunya yang kita kasih kesempatan mungkin hanya 4-5 orang. Oke. Nah itu harus kita pilih, kita harus tahu menteri mana yang substansinya lagi dibutuhkan oleh presiden. Betul. Pak, berarti topik-topik dan isu-isunya itu based on priority. Based on priority. Oke, dan itu juga dari Pak Pram yang menentukan. Dari kita menyampaikan kepada presiden every week. Wow. Okay. Every week, dan itu topiknya bisa berubah-ubah. Iya. Tergantung perkembangan sosial politik. Iya. Misalnya kayak minggu lalu itu berkaitan dengan IKN. Iya. Kita harus siap, presiden harus menyiapkan itu kan, dan menteri yang ditunjuk harus menyiapkan itu. Dah kita konsentrasinya di IKN minggu ini. Tadi misalnya tadi kita tentang insentif untuk mobil dan juga untuk perumahan. Karena daya beli masyarakat sekarang belum 100% pulih, maka pemerintah memberikan insentif kepada pada mobil dan pada perumahan. Mobil diberikan PPNBM gratis selama 6 bulan. Dan itu kan sebenarnya untuk meningkatkan daya beli, purchasing powernya masyarakat. Gitu. Betul. Pak, berarti kayak proses ketok palunya itu biasanya berapa lama sih Pak untuk satu kebijakan atau satu keputusan dari Pak Presiden? Jadi satu ratas itu kita alokasikan waktu 1 jam. Oke. Dan presiden adalah presiden yang nggak senang basa-basi, nggak senang menterinya ngomong terlalu lama. Yang penting adalah substansinya apa dan apa yang harus beliau putuskan. Oke. Bagi menteri-menteri yang baru pasti akan kesulitan menyesuaikan, tapi dengan perjalanan waktu kan akhirnya tahu karakternya presiden seperti itu. Dan sekarang rata-rata ya udah mereka presentasi cuma 3, 4, 5 menit, kemudian minta arahan presiden mana yang diputuskan gitu. Jadi mereka juga harus bisa adaptif ya Pak, harus adaptif banget sesuai dengan style Pak Presiden. Sebab kalau enggak ya percuma jadi pembantu presiden, kemudian egonya mau menonjolkan dirinya nggak bisa. Bener-bener. Nah Pak Pram, tadi kita udah ngomongin banyak soal role-nya Pak Pram, bedanya juga Pak Pram dengan Pak Pratik dan segala macamnya. Pak, tapi aku pingin ngomongin soal yang agak lebih, ngomongin soal leadership. Kalau Pak Pram sebagai seorang leadership style Pak Pram tuh seperti apa sih? Gini. Kayak tegas ya Pak ya? Jadi hal yang paling dasar adalah ketika saya masuk di sini, di tempat ini, semua orang biasanya membawa orang-orang terdekatnya. Saya sama sekali tidak membawa orang terdekat saya untuk ikut mengatur urusan substansi. Nggak ada satupun. Karena saya mempercayakan bahwa sebenarnya semua orang itu bisa diberdayakan kapasitasnya, bisa digali leadernya, selama kita bisa percaya dan kita tahu orang itu kita percaya. Maka saya jujur ya, saya selama 2 periode ini saya praktis didukung penuh oleh internal birokrasi di lembaga ini. Karena apa? Karena saya nggak bawa orang. Yang kedua, saya percaya dengan mereka. Yang ketiga, setiap proses pasti saya tahu. Jadi Bapak hands on banget ya? Iya, yang paling penting juga dengan kesibukan, nggak mungkin semuanya bisa di-handle detail. Betul. Surat-surat yang masuk setiap hari itu hampir 300-400 surat. Nggak kebayang. Saya kan punya wakil sekretaris kabinet. Dalam hati saya, ngapain gue baca? Udah wakil sekretaris kabinet suruh baca, suruh buatin memo. Yang penting ujungnya, decision-nya ada di tempat saya. Gitu. Itu namanya leader. Ya, betul. Bisa delegasi juga ya Pak? Bisa. Pak, tapi kalau leadership style ke anak-anak muda pasti beda dong. Ke yang udah lebih senior dan ke anak-anak muda seperti kayak aku gitu. Aku juga sebenarnya di bawahnya Pak Pram. Nah itu gimana Pak caranya? Enggak, yang paling penting adalah proses interaksi antar generasi itu harus terjadi. Saya termasuk yang memberikan kepercayaan penuh pada, misalnya dengan anak saya. Anak saya umur 28 tahun udah jadi bupati. Hal yang tidak direncanakan karena saya nggak setuju dia jadi bupati. Tapi karena ya panggilan keadaan akhirnya singkat cerita dia jadi bupati. Saya bilang sama dia, saya nggak akan ikut campur urusan kamu harus putusin sendiri. Tapi yang penting kisi-kisi ini yang harus kamu lakukan. Yang paling ditakutkan orang tua kalau punya anak pejabat begitu apa? Korupsi. Nah itu prinsip gitu. Betul. Jadi proses interaksi itu terjadi dengan anak juga. Dan juga aku juga merasa dengan leadership style Pak Pram kan tadi mempercayai sama anak muda, kayak misalkan aku waktu itu Pak pengen bikin pahlawan digital, pengen bikin rumah digital Indonesia dan segala macamnya, Pak Pram mempersilahkan, mendukung, tapi memberikan beberapa value-value yang harus aku ingat. Contoh yang sederhana aja lah, ini podcast ini nggak akan terjadi kalau sekretaris kabinetnya nggak open mind, nggak bisa. Betul Pak. Pasti nggak bisa. Karena apa? Kan mau rubah sedikit tradisi di dalam. Betul. Kalau nggak akan tercipta inovasi ya Pak? Nggak akan. Makanya saya juga bilang sama semua eselon di sini,
mereka juga harus sadar terhadap medsos. Sekarang ini zaman sudah berubah. Iya, betul. Orang tidak membayangkan sekarang kita dengan virtual pengen beli tanah misalnya di mana Chicago atau main golf secara virtual, lawannya ada di negara antah berantah, kita disuruh bayar fee-nya. Bener. Inilah kehidupan kita sekarang. Iya, luar biasa banget ya Pak. Cepat banget lagi berubahnya. Iya. Cepat banget lagi berubahnya. Dan ini akan terus begitu teknologi juga berkembang. Iya. Maka perubahan tradisi orang juga terjadi, culture juga berubah. Betul. Orang nggak membayangkan loh sekarang, kayak tadi malam saya coba yang itu main golf, tapi secara virtual. Lawannya ada di Afrika Selatan, satunya lagi di Chicago. Seru nggak sih Pak tapi? Ya seru, ya tapi ya nggak seseru secara langsung. Iya, tetapi kan itu menjadi pengalaman baru. Bener-bener experience yang baru ya Pak Bram. Pak, tapi ngomongin soal kayak pengalaman baru, semua perubahan baru, dan selama karir Pak Pram yang udah sangat panjang ini, apa sih Pak satu value yang Pak Pram selalu pegang yang nggak pernah berubah? Gini, orang itu sebenarnya diuji dalam perjalanan waktu. Ya. Orang kalau terbiasa menghitung uang kecil, dia tidak akan pernah menghitung uang besar. Tapi orang kalau terbiasa menghitung uang besar, dia akan mempunyai kecakapan untuk menghitung uang besar. Artinya, orang kalau terlalu detail sesuatu hal yang sempit dan narrow, dia akan di sini terus, nggak akan besar. Tetapi kalau orang terbiasa spektrumnya luas, dia akan melihat uang. Dari cara ngitung uang aja udah sebenarnya orang akan bisa ketahuan. Kamu kalau misalnya dengan sopir, dengan ini, uang receh-receh aja kamu hitung, kamu nggak akan pernah akan naik kelas menjadi menghitung uang besar. Jadi jangan biasakan untuk ngitung receh. Bagus. Jadi 800 juta kamu itu udah bener. Waduh, Pak Pram ini bener-bener deh. Iya Pak, nah Pak ngomongin soal itu, pas banget nih topik selanjutnya adalah ngomongin soal social media ya Pak. Kadang-kadang kan Pak ya, social media itu banyak positifnya, tapi juga ada beberapa negatifnya. Pasti banyak hate speech, orang nggak ngerti full konteksnya, terus abis itu tiba-tiba ya bikin hal-hal nyinyir-nyinyir dan segala macam. How do you handle criticism, Pak Pram? Yang pertama, kalau kita masuk dalam social media nggak boleh baper. Itu harus dihilangkan. Yang kedua, suka mau nggak mau, suka nggak suka, ketika kita sudah tahu, kita harus membuat literasi media, memberikan pengajaran kepada publik itu dengan cara-cara yang gampang. Nah, sekarang ini sosial media kan begitu maju dan begitu bebasnya. Orang mau kritik apa saja diperbolehkan. Betul. Tetapi yang menjadi problem adalah ketika orang kemudian dia tidak belajar bahwa ada rambu-rambu yang harus dia patuhi, ada rambu-rambu yang harus dia ikuti. Apa aja tuh Pak rambu-rambunya? Ada undang-undang misalnya tentang ITE, misalnya lah. Banyak orang yang terkena persoalan hukum karena dia melanggar itu, gitu ya. Dan itulah yang menjadi kemudian mereka menyalahkan pemerintah, dianggap melakukan represi, dianggap memberikan tekanan kepada kelompok oposisi, padahal bukan itu. Kan banyak sekarang ini yang hate speech yang mereka lakukan sendiri. Betul. Dan sebenarnya kalau kita baca dalam satu komentar itu hate speech-nya pasti ada. Pasti. Dan itu sebenarnya bisa dipersoalkan secara hukum, tapi ya nanti penjaranya penuh. Iya, capek lah Pak. Jadi kalau ada hate speech gitu kita nikmati aja. Iya. Nah Pak, berarti Pak Pram pernah dapat kayak pesan-pesan dari haters gitu? Iya, karena kita berada di samping presiden. Urusannya misalnya lah, bukan urusan kita, urusan tentang keluarga presiden pun kita dibawa-bawa. Iya. Padahal kan nggak ada hubungannya ya Pak. Nggak ada hubungannya, tapi ya kita harus menjadi dewasa untuk melihat itu. Pak, kasih tips and tricks dong gimana cara kita bisa menghandle seperti itu, haters. Yang pertama, kalau kita di crowd yang terlalu haternya terlalu nggak ada batasnya, lebih baik kita nggak masuk. Oke. Karena kita bersosial media itu kan untuk menambah teman, menambah relasi, menambah kawan, menambah jaringan. Dan saya termasuk orang yang 4 kali terpilih menjadi anggota DPR tanpa biaya. Wow. Karena saya tanpa biaya yang tinggi, karena saya memanfaatkan sosial media. Dengan sosial media, dengan networking,
nggak terlalu dibandingkan dengan yang lain ya. Ya. Saya biaya saya kecil. Ya. Dan saya yakin sampai kapanpun maju di dapil itu pasti saya akan kepilih. Wish, luar biasa. Karena jaringannya udah terbentuk. Betul. Dan kita selalu rawat gitu. Iya. Karena Pak Pram udah ngebentuk itu ya Pak, udah ngebentuk itu udah kan, lama, prosesnya panjang. Dan investasi panjang. Iya betul, prosesnya panjang. Jadi kalau kita menggunakan social media intinya harus bijak ya Pak. Harus bijak dan juga harus tahu nggak semua harus komentari. Setuju banget Pak. Nggak Setuju semuanya banget. harus komentari. Betul. Kadang-kadang komentar di hati aja ya Pak. Iya. Karena kalau komentar itu bisa melukai banyak orang loh. Bro, kenapa sih ketawa-tawa? Aku lihat sana. Pak Pram, Yeah. tadi Pak Pram kan bilang saking deketnya dan kemana-mana sama Pak Presiden, sampai bahkan urusan keluarga dan segala macam Pak Pram juga suka dikomentarin. Pak, aku mau ngomong soal relationship-nya Pak Pram sama Pak Presiden. Ada nggak sih Pak kayak momen yang sangat spesial yang Pak Pram nggak pernah bisa lupain sampai sekarang yang Pak Pram alami sama Pak Presiden? Jadi Bapak Presiden ini kan kalau perjalanan jauh nggak bisa tidur. Oh gitu ya Pak? Dan beberapa kali karena ibu nggak mendampingi, kalau ibu nggak mendampingi kan saya pindah ke depan. Jadi Pak Pram yang mendampingi. Ini perjalanan pernah satu ke London, satu ke Abu Dhabi. Wah lah Kebayang jauh dong, nggak? aduh lama Jakarta, banget. Abu Dhabi itu 9 jam Iya. lebih pakai BBC belum. Iya. Jadi kita ngobrol dari A sampai Z, dari mulai urusan sampai waktu itu lagi top-topnya apa penyanyi-penyanyi dangdut, udahlah pokoknya semuanya kita omongin, termasuk Didi Kempot lah, Darboy, si Denny Caknan. Wow, pokoknya A sampai Z lah ya diomongin. A sampai Z diomongin, dan itu beberapa kali. Iya. Papa tadi nggak ngantuk sejujurnya. Yang ngantuk, tapi kan sama presiden kita pertama nggak berani ngangkat kaki. Betul. Ini kaki pasti sampai udah lebam-lebam. Iya. 9 jam nggak bergerak kan pasti. Bener. Mau kencing aja kita tahan-tahan, akhirnya yang nggak tahan, Pak saya mau kencing. Sebenarnya presiden orang nyantai. Tapi kan, ya kita nggak enak lah ya tapi Pak. apapun ya. Betul. Walaupun saya kenal beliau udah lama, apapun presiden itu beda gitu. Iya. Dan pernah juga dalam perjalanan dari Banjarnegara ke Labuan Ratu itu hampir 8 jam dan hujan, pengen kencing. Presiden saya juga heran presiden kok nggak kencing, kok udah pengen kencing. Perjalanan sejauh itu. Terus gimana dong? Ya akhirnya nggak tahan, Pak. Boleh nggak berhenti kita kencing dulu, Pak? Katanya. Boleh dong. Boleh. Tapi ya yang begitu-begitu banyak. Banyak ya Pak. Karena 7 tahun mendampingi beliau dengan berbagai hal. Betul. Apalagi 8 bulan pada waktu kampanye kan, karena Pak Pratik ASN nggak bisa dampingin kan. Iya. Jadi Pak Pram ya. Saya dampingin setiap hari dampingin. Iya. Jadi malah momen-momen kecil ya Pak yang justru diinget ya. Diinget. Kan misalnya hal kecil waktu beliau marah gitu. Gimana sih Pak biasanya kalau marah? Marahnya nggak sama kita, marahnya sama seseorang atau sama Iya. ini. Kaget kita semua loh. Bapak kok marah? Ya saya juga heran kok saya bisa marah. Pak, sebenarnya sosok seorang Bapak Presiden itu seperti apa sih Pak? Beliau sangat humble, sangat merakyat, dan mungkin gak banyak presiden yang dalam keseharian yang dipikirin ya rakyatnya aja. Ya. Pernah suatu hari, kebetulan waktu itu ada ibu, kita lagi di Batang, di Brebes. Saya juga heran kok pada waktu itu ada Mas Pratik. Terus? Padahal saya hampir nggak pernah bareng satu ini dengan Pak Pratik. Jam 2 siang, rakyatnya banyak banget, waktu itu belum pandemi. Ibu itu sudah sampai ngap-ngap, kangking kepanasan. Akhirnya kita masukkan ke ruangan AC dan ditangani ini. Yeah. Presiden itu semua orang disalami satu-satu. Wow, luar biasa. Luar biasa. Saya sama biasa. Pak Pratik nemenin sebentar, gantian keluar masuk. Hebat Nggak banget tahan. sih Pak Presiden. Dan itu kalau Hebat nggak pakai sih. hati nggak bisa. Bener. Capek pasti Pengalaman Pak. lagi waktu di Jambi dengan suku Talang Mama. Itu sudah hampir maghrib, kita pakai helikopter harus balik ke Jambi. Kita udah ingetin beliau, Pak ini waktu nggak memungkinkan. Beliau salamin lagi, orang 5.000 ada. Hebat sih. Suku orang dalam, beliau salamin satu-satu. Ya. Akhirnya masuk itu sebenarnya udah nggak boleh terbang, udah jam 6. Ya. Dan pas pampresnya udah bilang ini nggak boleh terbang, tapi kita nggak mungkin tengah hutan. Ya. Akhirnya terbang, dan
Dan yang begitu-begitu banyak ya. Pak, tadi kita udah ngomongin soal Bapak Presiden. Nah tadi kan Pak Pram udah bilang kalau Pak Pram adalah ketua kelas. Ribet gak sih Pak ngurusin menteri-menteri Pak? Ribet banget. Tapi gini, kita harus ada waktunya tegas, tapi harus ada waktunya juga ada toleransi. Misalnya sebagai contoh, kalau sidang kabinet paripurna itu yang sebulan sekali, menteri siapapun, mau Menko, mau siapa minta izin, saya nggak akan kasih. Karena memang presiden juga meminta untuk semua menteri hadir di sidang kabinet paripurna. Bahkan ada seorang Menko, saya nggak cerita Menkonya siapa. Seru nih. Baru terbang mendarat di New York. Terus Pak? Kemudian ada sidang kabinet paripurna, dia minta izin untuk nggak ikut. Saya bilang nggak harus bisa. ikut. Pulang Daripada nanti Pak Menko, saya nggak nyebut namanya ya. Iya benar. Daripada nanti saya nggak akan kirimin surat undangan lagi loh. Jadi disiplin ya Pak? Ya, untuk sidang kabinet paripurna saya biasanya mau siapa aja pasti nggak. Tapi kalau untuk rapat terbatas, jadi bagi yang menteri yang akan presentasi, dia tetap harus ada. Tetapi yang bukan yang menjadi main topiknya, menjadi ininya, diizinkan untuk boleh lah. Boleh. Sehingga kita juga harus tahu itu, harus kapan. Tegas banget, disiplin ya Pak. Kapan bisa? Karena kalau minta izin ke presiden diizinkan. Saya bagian galaknya nggak apa-apa lah. Iya nggak apa-apa. Ya Pak Pram mau main galak sih. Orang mau nggak seneng juga nggak apa-apa. Iya bener. Pak Pram, ini 2 pertanyaan terakhir. Karena kita udah ngobrol panjang juga. Pak Pram, apa harapan Pak Pram untuk Indonesia ke depannya, khususnya tahun 2045? Atau lebih spesifik lagi ada nggak Pak harapan untuk sekretariat kabinet Pak untuk Jadi ke depannya? yang pertama untuk Indonesia terlebih dahulu. Ya. Semua lembaga-lembaga dunia, mau IMF, World Bank maupun yang seperti McKinsey itu akan memprediksi Indonesia di tahun 2035-2045 karena bonus demografi dan juga karena kekayaan alam dan juga karena demokrasinya itu akan menjadi the big five negara dunia. Dan untuk mencapai itu tentunya bukan sesuatu yang mudah, harus momentumnya terjaga. Sekarang ini dalam pemerintahan Pak Jokowi 18 bulan terakhir ketika pandemi hampir 1-2 tahun inilah sebenarnya kita memperoleh banyak sekali manfaat dan keuntungan karena kita bisa mereform birokrasi kita, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah kita jadi tahu mana yang menjadi keunggulan Indonesia. Baru sekarang ini neraca perdagangan kita surplus. Dulu ketika sebelum pandemi kita itu negatifnya dengan Cina sebagai contoh 17 miliar US dollar. Sekarang ini udah hampir kita surplus. Artinya apa? Artinya bahwa negara ini udah on the right track. Kita dengan Amerika kita surplus, dengan India surplus, dengan Cina tahun depan pasti udah surplus. Contoh lagi yang sederhana. Ketika kita memutuskan untuk menghentikan ekspor batu bara, ternyata seluruh dunia goncang. Karena mereka ternyata bergantung banget sama batu bara kita. Sama kita. Seringkali kita menjual diri kita terlalu murah. Nah itulah yang kemudian kenapa orang melihat bahwa kita on the right track, misalnya palm oil dan turunannya itu membuat ekspor kita. Kalau dulu kita kan sangat bergantung pada raw material. Sekarang presiden selalu ngomong hilirisasi. Harus ada added value-nya, baik itu nikel, timah, boksit dan macam-macam. Dan kenyataannya ternyata memang misalnya contoh nikel lah, itu added value-nya 20 kali. Dan sekarang ini neraca perdagangan kita sangat sehat. Kita kan diprediksi dengan pandemi ini kita akan mengalami krisis. Ternyata sampai hari ini nggak pernah ada krisis dan nggak pernah ada persoalan kelaparan yang masif di tingkat grassroots karena bansos kita juga sangat banyak, sehingga harapan saya terhadap bangsa ini demokrasinya harus dijaga. Kalau mau berantem ya berantem saat pemilu saja, tapi kita juga harus memulai tradisi baru bahwa bisa menjadi lawan, bisa menjadi kawan. Apa yang dilakukan Pak Jokowi dan Pak Prabowo adalah sesuatu yang tidak pernah dulu dilakukan oleh bangsa ini. Orang berkompetisi, tiba-tiba sekarang bersama-sama dalam satu perahu. Dan itu pendidikan yang sangat baik bagi bangsa ini.
Betul, karena sebenarnya tujuannya sama ya Pak, untuk Iya. berkontribusi untuk Indonesia. Iya. Termasuk di sekretariat kabinet harapan saya cuma satu. Apa Pak? Hal yang sudah ditinggalkan menjadi legacy. Saya mulai banyak tradisi baru. Dulu sekretariat kabinet ini nggak pernah nonton bareng, nggak pernah nyanyi-nyanyi ngeband bareng, nggak pernah punya himne. Saya bilang, saya lombain himne. Wih. Juara 1 duit dari saya. Wah seru Oh, banget. seru banget. Sekarang kita jadi bangga punya himne sendiri. Benar. Bisa nonton bioskop film Bareng-bareng, Iya. iya benar. Termasuk. Nah, hal-hal kecil yang seperti itu yang membuat kita lebih Satu ya Pak. satu. Jadi semuanya juga yang kerja bareng Pak Pram, ownership-nya juga jadi lebih besar pastinya. Ya, saya merasa selama saya bekerja 7 tahun, saya sangat happy, nggak pernah ada hal-hal kecil yang menjadi hambatan. Ya. Pak, pertanyaan terakhir. 2 minggu lalu aku berdiskusi sama Pak Presiden. Pak Presiden bilang bahwa opportunity ke depannya di Indonesia tuh sangat luar biasa luas, terutama untuk anak-anak mudanya. Dari Pak Pram, ada nggak advice untuk anak-anak muda Indonesia untuk terus semangat bisa berkontribusi untuk negara kita? Yang pertama, anak muda harus menjadi dirinya sendiri. Jangan kemudian semua orang pengen jadi Bung Karno, semua orang pengen jadi tokoh-tokoh yang misalnya lah menjadi Khairul Tanjung begitu. Iya. Udah Khairul Tanjung ya Khairul Tanjung aja. Tapi kalau semua orang menjadi diri sendiri, dia akan tahu value tentang dirinya. Betul, Suatu hari dia akan tahu apa yang menjadi kelebihannya. betul. Kalau kita lihat sekarang ini anak-anak muda yang sudah misalnya lah punya bisnis yang stabil ya. Ya, Rata-rata mereka karena menjadi dirinya sendiri. setuju Pak. Dia tidak menjadi follower. Begitu menjadi follower, maka ya udah, dia tidak akan pernah menjadi orang pertama di sektor itu. Itu Betul. udah hidup seperti itu. Pak, tapi biasanya kalau misalkan anak-anak muda jadi diri sendiri, terus habis itu kayak udah bertahan nih sama values-nya gitu. Tapi kan biasa ya Pak, dengan ada social media dan segala macem, kita di-compare lah sama orang, Ya, nggak apa-apa. dinyinyirin lah sama orang. Itu gimana? Untuk menjadi besar pasti harus compare dengan orang lain. Oke. Karena nggak akan pernah orang menjadi besar karena hanya menjadi kecil dirinya sendiri. Harus Setuju. diperbandingkan dengan orang lain. Setuju. Kita harus kuat ya sebagai anak muda, kita harus Pak. kuat ya Pak. Makin banyak tempaan, orang itu makin kuat. Amin. Termasuk kamu. Terima kasih Pak Pram. Pak Makasih, Pram, Putri. terima Makasih. kasih atas waktunya. Aku belajar banyak dari Pak Pram hari ini. Terima kasih. Makasih. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton, dan hari ini sangat kehormatan karena bisa ngobrol sama Pak Pram. Tadi Pak Pram juga bilang udah lama nggak muncul ya Pak Pram. Nggak muncul dan nggak mau. Nggak mau, jadi ini eksklusif teman-teman. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton podcast episode 1 kali ini. Semoga nanti aku bisa jadi host tamu lagi, semoga diundang lagi. Dan untuk teman-teman jangan lupa untuk nonton dan subscribe, like dan share of course YouTube-nya channel Sekretariat Kabinet, dan jangan lupa untuk dengerin bincang-bincang ini di Spotify. Bye bye.